Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih soal beberapa gagasan kunci dari buku Jen Sincero, You Are a Badass at Making Money. Ah ya, buku yang itu. Menarik banget. Betul, fokus kita kali ini terinspirasi dari bab 4 ya, yang judulnya Praktik Terbaik untuk Membongkar Batasan Diri Anda Sendiri. Kita pakai kutipan-kutipan penting yang udah Anda siapin. Siap. Jadi, ya bab ini memang fokusnya ke sana. Oke, nah misi kita nih sekarang, kita coba gali gimana sih caranya kita ini sering tanpa sadar malah ngehambat potensi finansial kita sendiri, terus gimana kunci buat ngelepasin hambatan itu, berdasarkan pengalaman penulisnya gitu kan. Mari kita mulai bongkarin yuk. Boleh. Jadi, intinya tuh sebenarnya ngenalin dan ngatasin rintangan internal. Ya. Pikiran kita, keyakinan kita, kebiasaan kita sehari-hari. Hal-hal yang mungkin nahan potensi Anda, gitu. Dan buku ini ngasih contoh-contoh yang, wah, kena banget sih. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, soal keanehan seputar uang. Penulisnya kan nyamain ini sama seks ya, katanya penuh gairah, tapi juga malu, kikuk. Dia nulis, uang penuh dengan begitu banyak hasrat dan rasa malu dan keanehan. Saya jadi mikir, kenapa ya kok ngadepin rasa canggung ini penting banget sebagai langkah awal? Nah, ini dia. Karena rasa malu sama kikuk itu sering jadi tempat ngumpetnya sabotasi diri, Mas. Jadi lebih gampang kita ngerasa aneh soal uang daripada ngadepin kenyataan kalau kita mungkin ya secara aktif menghindarin uang atau nyari-nyari alasan buat kondisi kita sekarang. Oh gitu ya, jadi kayak, Iya, kita jadi lebih milih zona nyaman yang biasa-biasa aja gitu. Padahal, waktu yang sama bisa dipakai buat bikin sesuatu yang luar biasa. Kayak kutipannya bilang, waktu yang terbuang untuk merasionalisasi hal biasa-biasa saja bisa jadi waktu untuk menciptakan hal luar biasa. bener banget, rasionalisasi tuh ya. Aduh, kayak misalnya namal pipa bocor pakai lakban doang, bukannya manggil tukang. Atau, ya itu, bertahan di kerjaan yang nggak disuka cuman demi tunjangan kesehatan. Mungkin Anda juga ngerasain pola ini nih. Pasti ada aja sih contohnya dalam hidup kita. Dan ada harganya kan? Waktu dan potensi yang kebuang sia-sia. Penulisnya sendiri cerita, dia sadar berapa banyak energi dia habis buat khawatir nggak punya uang. Bukannya fokus buat nyiptain uang. Nah, itu dia. Kan uang. Wah, ini benar-benar soal ngebongkar kebiasaan mental yang nggak produktif ya berarti? Betul sekali. Dan kecenderungan buat tetap aman ini, seringkali akarnya lebih dalam lagi. Takut. Takut buat ngambil lompatan yang diperluin. Lompatan kayak gimana tuh maksudnya? Ya, penulisnya cerita pengalamannya sendiri waktu dia invest uang banyak buat bisnis online-nya. Dia ngerasa kayak penipu lah, ngambil risiko gede banget. Dia bilang, lompatan yang harus saya ambil sering kali menakutkan. Ngadepin rasa takut ini penting banget. Karena, ya kata penulisnya, zona nyaman itu sering jadi penghalang buat kita punya kehidupan yang berkembang penuh dan menarik. Kita nukar potensi tumbuh sama rasa aman yang, ya palsu sebenarnya. Wah, ini dalam sih. Disinilah berarti kekuatan keyakinan sama pola pikir kita jadi penting banget ya. Penulis kan pakai analogi macam-macam tuh. Kayak cerita makan cacing goreng atau fenomena phantom pain buat orang yang diamputasi. Intinya kan realitas kita adalah rekaan. Apapun yang kita buat diri kita percaya, itulah yang kita alami. Nah, gimana pemahaman ini bisa bantu ngebongkar batasan finansial kita? Kuncinya itu di kesadaran, Mas. Sadar sama apa yang kita pikirin. Sama kayak otak bisa ngerasa ada anggota tubuh yang udah nggak ada, cuma berdasarkan pola lama, pikiran kita juga nyiptain realitas finansial kita berdasarkan keyakinan yang udah nancep. Padahal mungkin keyakinan itu udah nggak relevan atau malah salah. Jadi kita harus, gimana dong? Kita harus secara sadar milih. Milih pikiran kita. Milih kata-kata kita. Ucapan kayak, saya nggak mampu, atau saya nggak tahu caranya. Itu secara aktif ngebangun kembok pembatas kita sendiri loh. Oke. Penulisnya nyaranin buat secara sadar, gitu ya, ngeframe ulang keyakinan negatif. Misalnya, daripada mikir, uang itu jahat, coba ganti jadi, uang dukung kebahagiaan saya dan kemampuan saya buat bantu orang lain. Atau ganti, saya nggak bakal kaya, jadi saya bikin proses nyari uang ini jadi asik dan menyenangkan. Ngubah bahasa internal kita itu, langkah pertama buat ngubah realitas eksternal. Ini nyambung banget ya sama yang disebut pola pikir kekurangan atau lack mindset itu. Yang menarik nih, penulisnya bilang, ini tuh akar dari ketamakan sekaligus kemiskinan. Keduanya datang dari tempat yang sama,
rasa takut nggak bakal cukup. Persis. Dia bilang ketamakan berasal dari pola pikir kekurangan yang sama dengan kemiskinan. Jadi ngebongkar batasan diri itu sebenarnya soal ya pergeseran sadar ya dari pola pikir serba kurang ini ke pola pikir kelimpahan. Iya, benar banget. Dan terakhir nih, ada satu prinsip yang sering kelewat tapi penting banget. Prinsip masker oksigen, kayak di pesawat itu loh. Oh, yang kita harus pasang masker buat diri sendiri dulu. Nah, itu dia. Anda harus jaga diri sendiri dulu sebelum bisa efektif bantu orang lain. Ini buat ngelawan rasa bersalah yang kadang muncul tuh pas kita lagi ngejar kesuksesan finansial. Kan nggak bisa kita ngasih dari gelas yang kosong. Justru kalau kita stabil secara finansial, kapasitas kita buat berkontribusi jadi lebih besar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, ngebongkar batasan diri soal uang itu melibatkan beberapa langkah penting ya. Pertama, akui rasa canggungnya. Terus kenali rasionalisasi kita. Abis itu berani ngadepin rasa takut. Lalu secara aktif kelola keyakinan sama pola pikir. Dan terakhir, geser dari mentalitas kurang ke mentalitas kelimpahan. Intinya sih, ngasih izin ke diri sendiri buat tumbuh secara finansial gitu ya. Tepat sekali. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Ingat gak analogi perangkap monyet yang ada pisang di dalam kotak? Oh iya, yang monyetnya nggak bisa keluar karena tangannya megang pisang itu kan? Nah, itu dia. Monyet itu kejebak bukan karena kotaknya, tapi karena dia nggak mau ngelepasin pisang di genggamannya. Pertanyaannya buat Anda nih, pisang apa? Keyakinan lama, kebiasaan yang ngebatasin, atau rasa nyaman palsu yang lagi Anda pegang erat-erat yang bikin Anda tetap kejebak secara finansial? Kadang-kadang, kunci kebebasan finansial itu justru ada di keberanian buat ngelepasin. Coba direnungkan deh. Wah, bagus banget itu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.